Kalau kamu masih miskin informasi di zaman sekarang, itu bukan karena kamu bodoh, tapi karena kamu memilih jadi budak layar, bukan pengguna alat. Hari ini, yang menang bukan yang paling kuat, bukan juga yang paling pintar, tapi yang paling cepat mengungkit, dan pengungkit paling dahsyat hari ini, bukan otot, bukan koneksi, bukan gelar tapi teknologi. Di zaman dulu, kamu butuh modal ratusan juta untuk mulai bisnis. Sekarang, satu akun marketplace, satu aplikasi desain, satu HP, kamu sudah bisa mulai. Tapi tetap saja banyak yang menyerah. Kenapa? Karena mereka pakai alat canggih, tapi masih pakai pola pikir zaman batu. Teknologi bukan soal alat, tapi cara pandang. Orang yang melihat YouTube hanya sebagai hiburan, akan kalah dengan orang yang melihatnya sebagai mesin distribusi global, yang satu jadi konsumen, yang satu jadi pemain. Sama seperti pisau, di tangan yang bodoh, itu alat untuk mainan, di tangan yang sadar, itu alat untuk membedah peluang. Dan yang paling gila, hari ini alat-alat hebat itu tersedia gratis, atau sangat murah. Tapi yang memanfaatkannya masih sangat sedikit. Bukan karena mereka tidak bisa, tapi karena mindset mereka belum nyambung dengan potensi alat itu. Kamu kasih Canva ke orang malas, hasilnya tetap kosong. Tapi kasih ke orang yang punya visi, bisa jadi toko online, bisa jadi agensi, bisa jadi personal brand. Leverage itu bukan cuma pakai teknologi, tapi mengatur ulang cara kamu berpikir dan bekerja. Dulu kamu harus kerja 8 jam untuk menjangkau 20 orang. Sekarang, dengan satu konten pendek yang strategis, kamu bisa menjangkau 20.000. Itu leverage. Kalau kamu jago jualan, kamu bisa gandakan tenaga kamu lewat iklan. Kalau kamu jago nulis, kamu bisa gandakan kehadiranmu lewat e-book, email marketing, dan otomatisasi. Semua itu leverage yang membuat orang biasa bisa bermain di level luar biasa. Tapi masalahnya, banyak yang malas mikir. Mereka bukan tidak tahu alatnya ada, tapi mereka tidak punya rasa lapar untuk pakai. Mereka hanya mau hasil, bukan proses. Mau shortcut, bukan strategi. Padahal teknologi itu bukan sihir. Ia tidak bisa menyelamatkan orang yang tidak mau belajar. Tapi ia bisa mempercepat orang yang tekun. Dan itulah kenapa di era ini, kamu bisa lari lebih jauh dari orang yang lebih kaya, lebih tua, lebih bergelar asal kamu mau pakai leverage dengan benar. AI, desain, iklan digital, otomasi, konten semuanya bukan tren. Itu fondasi ekonomi baru. Orang yang paham ini akan pakai alat-alat itu bukan sekadar untuk gaya, tapi untuk bangun sistem. Dan di titik ini, kamu harus jujur pada dirimu. Kamu mau jadi yang disetir sistem, atau kamu mau belajar menyetir? Karena bedanya cuma satu. Kemauan untuk adaptasi, bukan bakat, bukan asal sekolah, tapi keberanian untuk buka kepala. Hari ini, kamu bisa kerja pakai laptop dari kampung dan dibayar dari luar negeri. Kamu bisa bangun komunitas dari nol dan menjual produk ke seluruh Indonesia. Kamu bisa bikin karya digital dan dijual ribuan kali. Dulu itu cuma mimpi, sekarang jadi peta. Tapi kamu harus mulai berpikir kayak teknokrat, bukan cuma pengguna. Harus mulai paham bahwa setiap klik yang kamu lakukan hari ini bisa jadi peluang leverage. Tapi hanya kalau kamu niatkan untuk bertumbuh, bukan cuma terhibur. Masalahnya, banyak orang pakai teknologi seperti orang kaya pakai treadmill. Capek, gerak terus, tapi tetap di tempat. Karena mereka tidak mengarahkan langkah mereka ke tujuan, mereka cuma ngikutin alur. Leverage teknologi artinya kamu menggandakan kemampuanmu, bukan cuma mengganti aktivitasmu. Kalau dulu kamu harus keliling jualan, sekarang kamu bisa kirim ribuan pesan dalam satu klik. Tapi kalau kamu cuma pakai itu untuk spam tanpa ilmu, hasilnya tetap nol. Dan kamu tahu siapa yang menang? Mereka yang belajar cara gabungkan teknologi dengan psikologi manusia. Mereka tahu kapan orang klik, apa yang bikin orang berhenti scroll, dan bagaimana membuat orang percaya. Karena teknologi cuma alat, tapi yang dikendalikan tetap manusia. Makanya, kamu butuh dua hal. Alat yang tepat, dan pola pikir yang kuat. Tanpa keduanya, kamu cuma jadi buruh digital yang capek sendiri demi sistem orang lain. Di TikTok, ada ibu rumah tangga yang jualan bumbu dapur dan bisa closing 10 juta sehari. Di YouTube, ada anak SMA yang cuma pakai HP, ngedit video motivasi, dan dapat gaji $. Di Instagram, ada petani yang bangun personal brand dan sekarang bisa jual produk langsung ke pembeli tanpa tengkulak. Itu semua contoh leverage, tapi mereka bisa karena satu hal. Mereka sadar bahwa teknologi itu pengungkit, bukan tujuan. Bukan mainan, mereka tidak menunggu sempurna, mereka eksekusi. Mereka coba, mereka ulang. Itu mentalitas yang bikin mereka bisa menang.
Kalau kamu masih pakai HP buat scroll dan ngeluh, bukan karena kamu nggak punya peluang, tapi karena kamu memilih jadi konsumen pasif, bukan kreator aktif. Dan masalah utamanya, kamu nyaman jadi penonton, bukan pelaku. Kamu nyaman jadi pengikut, bukan pencipta. Kamu nyaman jadi korban, bukan pemimpin. Padahal, alat untuk naik kelas itu ada di tanganmu sendiri. Leverage bukan selalu tentang bisnis gede, tapi tentang bagaimana kamu bisa bikin waktu dan tenaga kamu bekerja lebih dari satu kali. Contoh kecil, kamu jawab pertanyaan pelanggan berulang-ulang. Capek, habis waktu. Tapi kalau kamu bikin satu konten edukasi yang menjawab pertanyaan itu, kamu tinggal kirim link, satu kali kerja, ribuan kali pakai. Itu leverage. Kamu bikin desain katalog produk berjam-jam, ulang terus tiap hari. Salah, bikin satu template yang bisa kamu duplikat. Sekali belajar Canva, bisa dipakai untuk semua postingan. Itu leverage. Kamu jawab wah satu-satu manual. Kenapa nggak pakai autoresponder atau template shortcut? Kenapa nggak pakai broadcast yang tersegmentasi? Kenapa nggak pakai bot sederhana? Itu semua contoh kecil leverage, dan kamu nggak butuh jadi genius buat mulai. Pola pikir orang yang paham leverage adalah, apa yang bisa aku otomatisasi? Apa yang bisa aku gandakan hasilnya dengan effort sama? Apa yang bisa aku tinggalkan jejaknya supaya terus kerja walau aku tidur? Ini bukan soal kamu harus jadi influencer atau CL. Tapi soal kamu gak hidup kayak budak. Kerja harian cuma untuk hari ini. Karena tanpa leverage, kamu akan terus jadi hamster di roda. Lari terus, tapi tetap di tempat. Ada orang yang kerja 10 jam sehari dan tetap miskin. Tapi ada yang kerja 2 jam penuh strategi. Dan hasilnya melebihi UMR sebulan. Bukan karena dia lebih hebat, tapi karena dia tahu kapan harus mikir dan kapan harus jalan. Kamu gak bisa mengandalkan tenaga selamanya. Kamu butuh sistem. Dan sistem lahir dari leverage. Ada juga yang bilang, tapi aku gak punya modal. Oke, tapi sekarang banyak tools gratis. Canva buat desain, Capcut buat edit video, Notion buat manajemen kerja, Chatit buat bantu nulis, Telegram buat bangun komunitas, Google Form buat riset pasar, WhatsApp Business buat otomasi. Semua itu gratis. Dan kamu masih bilang gak ada jalan. Masalahnya bukan di alat, tapi di kamu yang menolak upgrade. Dunia sudah berubah. Kamu masih minta dia menyesuaikanmu. Padahal tugas kita bukan menolak zaman, tapi membaca arah dunia.